kami dari kelas 10 IPS 2 dari kelompok 4 Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan atau Panji Sakti dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. I Gusti Anglurah Panji Sakti yang sewaktu kecil bernama I Gusti Gede Pasekan adalah putra I Gusti Ngurah Jelantik dari seorang selir bernama Nilu Pasek berasal dari desa Panji wilayah Dan Bukit. I Gusti Panji memiliki kekuatan supranatural dari lahir. I Gusti Ngurah Jelantik merasa khawatir kalau I Gusti Ngurah Panji kelak akan menyisihkan putra mahkota. Dengan cara halus, I Gusti Ngurah Panji yang masih berusia 12 tahun disingkirkan ke Den Bukit, ke desa asal ibunya, desa Panji. Gusti Ngurah Panji menguasai wilayah Dan Bukit dan menjadikannya kerajaan Buleleng yang kekuasaannya pernah meluas sampai ke ujung timur Pulau Jawa, Belambangan. Setelah I Gusti Ngurah Panji Sakti wafat pada tahun 1704, kerajaan Buleleng mulai goyah karena putra-putranya punya pikiran yang saling berbeda. Kerajaan Buleleng tahun 1732 dikuasai kerajaan Menteri namun kembali merdeka pada tahun 1752. Selanjutnya jatuh ke dalam kekuasaan Raja Karangasem 1880. Raja Karangasem I Gusti Gede Karang membangun istana dengan nama Putri Singaraja. Raja berikutnya adalah putra bernama Gusti Prakram Canang berkuasa sampai 1821. Kekuasaan Karangasem melemah, terjadi beberapa kali pergantian raja. Tahun 1825, I Gusti Made Karangasem memerintah dengan patihnya I Gusti Ketut Jelantik sampai taklukan Belanda tahun 1849. Pada tahun 1846, Buleleng diserang pasukan Belanda, tetapi mendapat perlawanan sengit pihak rakyat Buleleng yang oleh Patih atau Panglima Perang I Gusti Ketut Jelantik. Pada tahun 1848, Buleleng kembali mendapat serangan pasukan Angkatan Laut Belanda di Benteng Jagaraja. Pada serangan ketiga tahun 1849, Belanda dapat menghancurkan Benteng Jagaraga dan akhirnya Buleleng dapat dikalahkan Belanda. Sejak itu Buleleng dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Kisah dari hasil hubungan gelap antara Dalam Sagening atau Raja Gagal I Gusti Ngurah Jelantik dengan pembantu istana yang bernama Niluh Pasek. Bayi tersebut lahir tahun 1599 Masehi, kemudian dinamakan Ki Barang karena ketika lahir seluruh tubuhnya berwarna merah darah atau keajaiban fisik serta kekuatan magis terpancar dari anak itu dalam pertumbuhan selanjutnya. Untuk menutupi aibnya, anak tersebut diserahkan kepada I Gusti Jelantik Nogol sebagai anak angkat. Kemudian Ki Barang dikasih nama Gusti Gede Kapasekan. Dalam Sagening khawatir bila keperkasaan Gusti Gede Kapasekan dapat menyaingi putra mahkota I Dewa Imade. Maka tahun 1811 Gusti Gede Kapasekan umur 12 tahun dibuang ke Den Bukit bersama ibunya Niluh Pasek. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1616, tepat usia 17 tahun, Ki Barang berhasil membunuh penguasa Den Bukit menggunakan gendis. Sejak saat itu, ia dinobatkan menjadi raja dengan gelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Wilayah kerajaan pada saat dia menjadi raja wilayahnya membentang dari Gilimanuk sampai ke Mengui di selatan dan Belambangan, Jawa. Kerajaan tersebut terkenal dengan nama Buleleng. Di Wangsa Panji Sakti ada Gusti Anglurah Panji Sakti, Gusti Panji Gede Danudarastra, Gusti Alit Panji, Gusti Ngurah Panji, Gusti Ngurah Jelantik, Gusti Made Singaraja. Di Wangsa Karangasem ada anak Agung Rai, Gusti Gede Karang, Gusti Gede Ngurah Pahang, Gusti Made Okasori,
Gusti Ngurah Made Karangasem. Di Wangsa Panji Sakti ada Gusti Made Rahi, Gusti Ketut Jelantik, Anak Agung Putu Jelantik, Anak Agung Nyoman Panji Jelantik, Anak Agung Ngurah Ketut Jelantik. Dua, Gusti Panji Gede Danudarasta. Gusti Panji Gede Danudarasta merupakan penguasa kedua Buleleng. Beliau merupakan putra dari satu Gusti Anlurah Panji Sakti. Masa pemerintahannya sendiri tidak semulus ayahnya. Pada akhir pemerintahnya, Buleleng kalah melawan kerajaan Mengwi sehingga pusat pemerintahan dipindahkan ke Mengwi. Gusti Panji Gede Danudastra menjabat dari tahun 1699 hingga 1732 Masehi. 3. Gusti Alit Panji. Gusti Alit Panji adalah penguasa ketiga kerajaan Buleleng. Beliau merupakan putra Gusti Panji Gede Danudastra. Pada masa pemerintahannya, Buleleng berhasil melepas dari kekuasaan Mengwi pada tahun 1752. Beliau menjabat dari tahun 1732 hingga 1765 Masehi. Gusti Ngurah Panji. Gusti Ngurah Panji adalah penguasa keempat Buleleng. Beliau merupakan putra Gusti Alit Panji. Gusti Ngurah Panji hanya mendapat penjabat selama setahun pada 1765 Masehi. Yang kelima ada Gusti Ngurah Jelantik. Gusti Ngurah Jelantik adalah penguasa kelima Buleleng. Beliau merupakan putra Gusti Ngurah Panji. Pada akhir pemerintahannya, Buleleng kembali kalah melawan Karangasem. Hal ini menjadikan Buleleng menjadi bagian dari kerajaan Karangasem. Gusti Ngurah Jelantik menjabat dari tahun 1765 hingga 1780 Masehi. Yang keenam ada Gusti Made Singaraja. Gusti Made Singaraja adalah penguasa ke-6 Buleleng. Beliau merupakan keponakan dari Gusti Made Jelantik. Saat beliau berkuasa, Buleleng sudah menjadi bagian dari Karangasem. Gusti Made Singaraja mulai berkuasa pada tahun 1793 Masehi. Tidak diketahui kapan berakhirnya masa jabatannya. Posisi beliau digantikan oleh anggota kerajaan Karangasem untuk memerintah Buleleng. Sepeninggal Gusti Made Singaraja, kerajaan Buleleng tetap menjadi bagian dari Karangasem sampai munculnya Belanda. Belanda menyerang Buleleng karena hukum tawan Karang yang memberatkan. Pada akhirnya Belanda berhasil memenangkan perang dan menguasai Buleleng. Kekuasaan Karangasem dihapuskan. Buleleng kembali diperintah keturunan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti sejak 1849 Masehi. Perekonomian Buleleng bertumbuh pada dua bidang, yaitu perdagangan dan pertanian. Perdagangan di Buleleng sangat maju. Hal ini dipengaruhi oleh letaknya di pesisir sehingga menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari berbagai daerah. Buleleng sendiri memiliki komoditas perdagangan berupa kuda. Kuda yang berasal dari Buleleng terkenal akan kualitasnya. Dalam sektor pertanian, Buleleng juga mengalami kemajuan. Sistem pertaniannya sudah tergolong maju. Hal ini ditandai dengan berbagai istilah sawah, tebu, ladang, pengairan, membajak, menumbuk, dan memanen. Berbagai hal tersebut menandakan sistem pertanian Buleleng tidak jauh berbeda dengan sekarang. Strata sosial pada pemerintahan Buleleng tidak begitu berbeda dengan sekarang. Sebagian besar rakyat hidup di daerah tersendiri. Rakyat tersebut dipimpin oleh ketua. Ketua adalah seorang yang dianggap memiliki pengaruh, pandai, dan sanggup mengayomi rakyat yang dipimpinnya. Kehidupan sosial kerajaan Buleleng sendiri juga dibagi menjadi sistem kasta dan luar kasta. Hal ini dilatar belakangi oleh ajaran Hindu. Selain itu, terdapat sistem penanaman untuk anak yang baru lahir. Sistem penanaman ini dipakai sampai sekarang. Agama yang menjadi inti dari kerajaan Buleleng adalah aliran Hindu Shaiwa. Hal ini terlihat jelas pada pujaannya berupa punden berunduh. Selain itu, aliran Buddha juga berkembang di Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan adanya stupa dan acara Buddha. Kedua agama ini memegang peranan penting dalam pemerintahan Buleleng. Pendeta Hindu dan biksu Buddha menjadi badan penasehat raja. Keduanya bertugas membuat kegagalan mengatasi persoalan yang berhubungan dengan agama dan sosial. Buleleng memiliki berbagai kebudayaan yang berkembang secara cepat. Salah satu bentuk kebudayaan yang berkembang besar adalah kesenian. Terdapat dua macam kesenian, yaitu rakyat dan karaton. Seni rakyat terdiri dari berbagai kesenian yang hidup di lingkungan tempat tinggal rakyat. Salah satu contohnya topeng dan wayang kesenian.
Kesenian yang hidup di lingkup istana senimannya biasanya bekerja untuk kerajaan secara langsung. Salah satu contoh seni keraton adalah gamelan dan juga seni topeng. Sistem pemerintah di kerajaan Buleleng sebenarnya sangat ringkas. Raja merupakan penguasa tertinggi dan pengatur bagaimana pemerintah berjalan. Untuk membantu tugas raja, terdapat badan penasihat raja yang terdiri dari pendeta dan senapati. Keduanya membantu raja dalam persoalan sosial, agama, hukum, dan pemerintah. Rakyat juga hidup dalam daerahnya sendiri-sendiri secara berkelompok. Tiap kelompok dipimpin oleh tetua yang dianggap mampu untuk mengayominya. Jaminan hukum untuk rakyat juga dijunjung tinggi. Jika rakyat ingin mengutarakan pemikirannya, mereka boleh menghadap raja dengan didampingi oleh ketua masing-masing. Buleleng didirikan oleh satu Gusti Ngurah Panji Sakti. Nama kerajaan Buleleng semakin terkenal, terutama setelah zaman penjajahan Belanda di Bali. Pada waktu itu, pernah terjadi perang rakyat Buleleng melawan Belanda. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Dengan perkembangan perdagangan laut antar pulau di zaman kuno, secara ekonomis Buleleng memiliki peranan penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali. Misalnya pada masa kerajaan dinasti Warmadewa. Gusti Anglurah Panji Sakti tidak hanya menjadi pendiri dan raja pertama yang berkuasa, tetapi juga berhasil membawa kerajaan Buleleng menikmati masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya, kekuasaannya meluas sampai ke Belambangan di ujung Jawa Timur. Selain itu, kerajaan Buleleng memiliki bandar dagang yang ramai karena terletak di dekat pantai. Kekuasaan kerajaan Buleleng yang awalnya hanya berada di bagian utara Pulau Bali semakin meluas hingga wilayah Banyuwangi dan Pasuruan. Daerah kekuasaannya yang luas hingga ke Jawa Timur membuat kerajaan ini merengkuh masa kejayaannya pada kepemimpinan raja pertamanya, yaitu Gusti Panja Sakti. Petani, nelayan, pedagang. Wafatnya I Gusti Anglurah Panji tahun 1704, pemerintah yang berganti-ganti konflik dengan pemerintah kolonial Belanda, runtuhnya benteng Jagaraga akibat serangan Belanda, perebutan kekuasaan, kalah melawan kerajaan Mengwi, kalah melawan kerajaan Kankasem, kalah melawan Belanda. Pertama, ada Pura Penegel Dharma yang menjadi salah satu peninggalan Buleleng yang sejarahnya sangat panjang. Sejarah ini merujuk pada kedatangan Maharai Markandeya dan Ugrasena, terletak di Desa Bulian dan Kubu Tambah. Yang kedua, ada Pura Tirta Empul, merupakan peninggalan Buleleng berupa pemandian suci yang indah. Airnya berasal dari mata air dalam pura, terletak di daerah Tampak Siar, Gianyar. Yang ketiga, ada Prasasti Blanjong, menjadi peninggalan kerajaan Buleleng yang eksis dan unik. Terdiri dari dua huruf, yaitu Kawi dan Bali kuno. Isinya menceritakan sejarah Bali. Letak prasasti ini berada di Pura Blanjong. Yang keempat, ada Prasasti Malak Gede, merupakan salah satu peninggalan kerajaan Buleleng yang masih eksis sampai sekarang. Prasasti ini terdiri atas dua baris. Baris pertama berisi tahun pembuatan, baris kedua berisi nama-nama tokoh. Prasasti ini berhasil ditemukan oleh MM Sukarto Kaatmojo tahun 1965. Bangsa atau dinasti Warmadewa adalah keluarga bangsawan yang pernah berkuasa di Pulau Bali. Pendiri dinasti ini adalah Sri Kesari Warmadewa. Menurut riwayat lisan turun-temurun yang berkuasa sejak abad ke-10, namanya disebut-sebut dalam prasasti Blanjong di sana dan menjadikannya sebagai Raja Bali pertama disebut dalam catatan tertulis. Menurut prasasti ini, Sri Kesari adalah penganut Bunda Mahayana yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintah Bali. Dinasti inilah yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa kerajaan Madia Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11. Berikut adalah raja-raja yang dianggap termasuk dalam bangsa Warmadewa. Antara lain, 1. Sri Kesari Warmadewa 914 Masehi
2. Sang Ratu Ugranesa 915 sampai 942 Masehi. 3. Sri Tabanendra Warmadewa 943 sampai 961 Masehi. 4. Chandra Baya Singha Warmadewa 962 sampai 975 Masehi. 5. Jana Sadu Warmadewa 975 sampai 988 Masehi. 6. Udayana Warmadewa 989 sampai 990 Masehi. 7. Dharma Wangsa Warmadewa 991 sampai 1049 Masehi, penguasa kerajaan Kahuripan. 8. Airlangga memerintah di Medang. 9. Anak Wungsu 1049 Masehi. Kerajaan ini kurang memiliki banyak informasi tentang kemundurannya, namun diperkirakan kemunduran kerajaan ini dikarenakan munculnya kerajaan baru. Kerajaan Buleleng diperkirakan merupakan salah satu kerajaan yang menggantikan kerajaan dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng sendiri berakhir seiring waktu pada tahun 1950, walaupun sempat dirusak oleh Foch. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.